apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi sayangnya harus di luar kan, sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Karena dia belum siap untuk melihat kenyataan bahwa hancurnya masa depan anaknya akibat ulah daripada seseorang. Belum kering air mata yang tumpah ketika membaca eksepsi dalam perkara menghadapi Reza Dwedis, Nikita Mirzani lagi-lagi harus berlinang air mata di persidangan terdakwa Fadel Bajideh. Ya, usai berseteru sejak lama, Nikita akhirnya dipertemukan secara langsung dengan Fadel Bajideh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2025 kemarin. Dan pada momen itulah Nikita Mirzani menumpahkan semua emosinya. Walaupun persidangan digelar tertutup, beberapa rekaman luapan emosi Nikita sempat tertangkap kamera dari luar sidang. Lantas, seperti apakah penjelasan Nikita Mirzani soal kemarahannya itu? Serta bagaimanakah pula momen pecahnya air mata Nikita? Tadi teriak-teriak di dalam, kenapa sih Ami kalau boleh tahu Ami? Ya nggak apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi sayangnya harus di luar kan, sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Tapi ya sudah dengar. Ya udah. Tadi juga saya sempat dengar ada ketegangan-tegangan, alhamdulillah semua lancar, nggak ada apa-apa. Itu sih yang kita dengar barusan banget. Iya. Itu aja, nggak ada yang apapun yang lain halnya. Ketika seseorang masuk ke ranah hukum itu tidak mudah, karena tentunya ada tekanan, ada fakta-fakta yang harus dibuktikan, kemudian juga ada belum lagi tekanan dari netizen misalnya, yang ada pro dan kontra, itu tentunya akan membuat seseorang yang mengalaminya akan berdampak kepada kesehatan psikologisnya dan tentunya keadaan mentalnya. Ya, pada siapapun orangnya ketika berada pada suatu situasi yang mengingatkan dia pada suatu trauma, suatu kisah sedih, suatu hal yang berat, tentunya pasti akan terjadi yang kita sebut dengan retraumatisasi. Jadi kembali kepada masa yang tidak menyenangkan, ada rasa sedih, ada rasa luka mungkin, sehingga biasanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kemudian merecall kembali traumanya mestinya dihindari. Tapi tentunya tidak bisa dengan mudah ketika itu berada di dalam ranah hukum, karena hukum juga punya aturan-aturannya yang harus dihormati oleh semua pihak, dan termasuk juga bagaimana cara akhirnya mau tidak mau mungkin dipertemukan dengan seseorang atau faktor yang menimbulkan retraumatisasi masa lalu. Pecahnya tangis dan amarah Nikita tentunya tanpa alasan yang kuat. Ketika ditemui pasca sidang rampung diselenggarakan, terkuak fakta bahwa emosi Nikita pecah karena ia sempat tidak diperbolehkan untuk mendengar kesaksian sang putri. Ya, Laura sang putri sempat enggan mengizinkan Nikita untuk masuk ke ruang sidang. Sebab ia tidak ingin apa yang ia tuturkan justru menyebabkan luka lebih perih di hati Nikita. Namun, Nikita akhirnya diizinkan untuk memasuki ruang persidangan usai menyuarakan kekecewaannya. Lantas, seperti apakah penjelasan para pihak terkait hal tersebut? Ya, karena
Loli tidak mau pada saat memberikan keterangan ada ibunya, takut ibunya tersakiti. Sehingga dipersilakan ibunya untuk tunggu di luar. Namun Nikita keberatan sehingga dipersilakan lagi oleh majelis untuk boleh mendengar dan menyaksikan keterangan anaknya. Sudah selesai. Gimana Mi? Mungkin tadi di dalam sampai menangis Ya nangis kan, itu Loli putri sematawayang kan. Tapi alhamdulillah sudah, Laura juga tadi sudah memberikan kesaksian, aku juga udah memberikan kesaksian, ya nanti tinggal tunggu aja proses selanjutnya. mana sih Mi sampai? Ya sudah, yang terjadi sudah terjadi. Ya gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent. Ya begitulah rasanya. Tapi intinya tadi saya juga tanya ke kuasa hukum juga belum bisa jelasin semua. Paling mungkin dijelasin nanti mungkin kita ada pertemuan atau rapat mungkin di hari kedepannya ya. Tapi yang jelas tadi Kak Oya dan tim bilang semuanya berjalan dengan lancar, baik-baik aja. Saya juga sudah berkomunikasi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini, yang telah memberikan perlindungan kepada seorang anak yang di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Terima kasih banyak Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang betul-betul memperhatikan kasus ini, betul-betul memberikan perlindungan pada saat proses, di mana proses penyidikan sampai proses menjadi tersangka dan seterusnya itu dimonitor oleh Jaksa Penuntut Umum dan dia memberikan pengertian dan juga mungkin pendapat-pendapat dalam proses pada saat itu. Dan akhirnya perkara ini bergulir di pengadilan dari bantuan daripada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehingga perkara ini berproses dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nikita Mirzani sampai detik ini dia belum bisa memberikan maaf karena bagi dia ini adalah sesuatu yang sulit untuk dia maafkan seperti itu. Miris memang apa yang saat ini harus terjadi. Usai lama berseteru dalam perkara yang melahirkan aksi saling sanggah hingga saling membuat laporan polisi, sebuah fakta baru justru terkuat di detik-detik genting. Ya, dikala perkara sudah memasuki ranah persidangan, Fadel baru mengakui kesalahan dia selama ini. Dan ketika ditemui dalam agenda sidang sebelumnya, konten kreator yang dikenal dengan tarian khasnya itu justru menuturkan permintaan maaf untuk Nikita. Hal yang sama pun ia lakukan pada sidang kemarin. Namun, semanis apapun ucapan maaf Fadel, adatnya tidak sama sekali menyembuhkan luka di hati Nikita. Sampai-sampai, ibu 3 anak itu menegaskan tidak akan memaafkan Fadel hingga akhir waktu sekalipun. Fadel udah tadi yang di dalam, Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga, Fadel juga udah kasih tahu ke Loli juga, Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Fadel. Semoga bisa selesai masalah ini dengan cepat. Fadel tahu gara-gara masalah ini Tante Niki juga jadi pusing, jadi sedih karena Fadel juga kemarin sama Loli ya seperti itulah, jadi anak yang gak baik gitu di mata orang tua. Sudah minta maaf secara langsung itu Bang tadi Bang? Belum sih, belum sempat karena kan dari keluarga kan memang nggak ini kan beda arah kan. Jadi mungkin dari Kak Oya mungkin udah sama keluarga. Dari Fadil juga udah bilang langsung. Tadi udah bilang langsung. Tadi udah bilang ya tadi saya baru dengar dari Kak Oya kan tadi itu sih paling. Diresponnya gimana tadi Bang? Nah itu belum cerita. Makanya saya juga penasaran nih mau buru-buru nanti pertemuan sama kuasa hukum. Kami kan masih belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak. Nggak akan apa gimana kan? Tidak akan. Sambil berjalan. Tidak. Kenapa? Jalan. Karena putri sematawayang saya sudah dihancurkan. Ayo. Hari ini sidang berjalan dengan sangat baik.
Loli baik, Nikita baik, Fadel baik-baik aja. Fadel sudah menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada Nikita dan sudah tersampaikan dan sudah dijawab juga. Mudah-mudahan semua akan baik ke depannya. Yang pasti hari ini sidangnya berjalan dengan sangat bagus. Nikita bilang, saya tidak akan memaafkan atas perbuatan terhadap anak saya, karena bagi dia, anaknya tidak mungkin bisa kembali dalam keadaan semula. Secara mental, secara semuanya, dia merasa betul-betul sulit dia untuk memberikan maaf terhadap pelaku yang telah mengorbankan anaknya. Itu yang disampaikan kepada saya, karena dia belum siap untuk melihat kenyataan bahwa hancurnya masa depan anaknya akibat ulah daripada seseorang. Sementara itu, sidang lanjutan perkara Fadel yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2025 kemarin beragendakan pemaparan keterangan dari saksi pelapor, yakni Nikita Mirzani dan Laura sang putri. Momentum ini pun menjadi babak baru dalam kisah perseteruan Nikita dan Fadel. Mengingat, ini adalah kali pertama bagi Laura untuk hadir di muka sidang. Ya, walau dengan berat hati, wanita yang baru merayakan ulang tahun ke-18-nya itu dipaksa siap untuk memberi keterangan. Lantas, seperti apakah momen kedatangan Laura di persidangan kemarin? Gimana kabarnya hari ini Mbak Loli? Sehat kah? Laura sehat. Pengen ketemu Mama juga kah Loli nanti? Gimana kabarnya? Ada yang diobrolin? Sos, jangan gubruk-gubruk. Ada yang diobrolin Loli? Gimana kalau ada kabar? Sorry ya. Nanti beresin aja ya. Pulangnya aja ya, pulangnya. Pulangnya ya. Loli hari ini gimana kabarnya? Sehat Loli? Alhamdulillah saya. Kalian udah makan siang belum? Aduh. Panas. Sabar. Nanti kita beres pulangnya udah yuk, pulangnya yuk. Panas pulangnya aja. Pulangnya yuk. Oh, situ ada yang jatuh. Ada yang jatuh, hati-hati yuk. Ini udah ada yang mau disampaikan ke Fadel Loli. Yuk. Hati-hati sayang. Hati-hati ya. Kami belum. Udah. Tadi sempat kelihatan dulu sebentar. Awas itu ada yang jatuh nanti, wey. Buset, ini kamera deket banget ya. Ayo. Jatuh kah? Ini nggak boleh. Loli, tadi kenapa enggak mana Loli? Allahu Akbar. Allah Akbar takbir. Panas ya jadi Nikita Mirzani begini ya. Halo. Persiapannya. Ayo Lau. Misi ya. Awas. Oh, tadi ada yang jatuh lagi. Gue nggak bisa napas. Laura mau tidak mau, dia harus siap dan harus menjelaskan apa yang terjadi sama dirinya. Karena ini adalah kesempatan dia untuk menyampaikan di hadapan majelis hakim bahwa dia adalah seorang anak yang menjadi korban atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Pertama kali ketemu Loli dan Nikmi, mungkin seperti apa perasaan yang dirasakan gitu? Ya perasaannya biar cepat selesai aja semuanya, biar kembali damai lagi lah semuanya kayak gitu. Doa yang terbaik lah untuk semua yang ada di sini lah kayak gitu. Dia baru lihat Loli juga tadi kan, alhamdulillah sehat-sehat aja, alhamdulillah baik. Jadi ya biarpun dari jauh ya tadi lihat, ya semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kak Oya dan tim juga tadi udah jelasin semua bahwa semuanya lancar. Tinggal ke depannya statementnya apa, nanti dari kuasa hukum paling ya. Saya belum sempat membahas yang begitu-begitu. Yang jelas tugas saya hanya mendampingi Laura untuk bisa hadir di sidang, dan saya juga meminta bantuan dari Dinas Perlindungan. Tadi kemarin saya berkomunikasi karena Laura itu secara hukum dia belum dewasa, ya. Artinya belum genap 21 tahun, masih ada Dinas Perlindungan dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan sepertinya dia ada di sebelah, nanti juga akan sama hadir di pengadilan. Di lain sisi, permintaan maaf Fadel Bajideh untuk Nikita dan keluarga
tentu menuai sorotan tajam. Bagaimana tidak, ia yang sebelumnya bersikeras tidak pernah melakukan sedikitpun perbuatan kurang elok terhadap Laura, kini justru mengaku dan menuturkan permintaan maaf. Sontak saja, publik berbondong-bondong memberikan komentar. Dan bukan hanya dari kalangan pengguna media sosial saja, advokat kondang Hotman Paris Hutapea pun ikut buka suara. Lantas seperti apakah nasihat Hotman kepada pihak Fadel? Serta bagaimanakah pula ia menyikapi permintaan maaf Fadel untuk Nikita dan Laura? Kasus putrinya Nikita, akhirnya cowok itu Fadel sekarang mengaku berbohong katanya. Dia minta maaf, mengaku berbohong. Dari awal saya sudah ingatkan, hati-hati memilih pengacara. Kalau kau punya kelemahan hukum, kalau ada kelemahan kamu, kalau ada perbuatan kamu yang menurut kamu bisa dipidana, jangan pakai pengacara yang doyannya kompres agar dia naik pamor. Ya, jangan pakai pengacara yang suka konferensi pers agar dia naik pamor. Karena kalau kamu punya kelemahan, kalau kau punya perbuatan masa lalu yang bisa menjerat kau ke pidana, mendingan silent. Jangan pakai pengacara. Akhirnya kan Fadel pecat pengacaranya kan? Nah, jadi sekali lagi hati-hati memilih pengacara, cari yang bermoral tinggi, yang mementingkan kepentingan klien. Fadel sekarang minta maaf dan mengaku berbohong. Siapa pengacaranya dulu? Aku udah ingatkan, hati-hati. Begitu banyak kasus konglomerat gue pegang yang kalau saya bikin di media, tapi saya tidak viralkan karena itu jelek untuk klien saya. Oke? Hotman Paris, the right choice for you. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.